Jauh sebelum dunia dijadikan, Dialah Anak Domba, Sang Penebus dosa. Namun Dia kalahkan maut dalam kuasa firman-Nya, sampai sekarang Dia tetap berkata, Dia Tuhan.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Bersyukur kita dapat bersama-sama kembali memberikan pujian kita untuk Tuhan, mendengar firman-Nya dan juga menaikkan doa-doa kita dalam kesempatan saat ini. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah ini. Mari kita ambil waktu teduh. Nats ibadah kita diambil dari Lukas 2 ayat 13. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sama seperti para malaikat yang memuji dan mengagungkan Tuhan atas kehadirannya di dunia. Marilah kita juga memberikan pujian kita, pengagungan kita bagi Tuhan yang lahir bagi kita dan hadir dalam hidup kita. Dengar Malak memuji. Sang Raja, damai dan sejahtera turun ke dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta langit bumi dengarlah lahir Kristus Sang Raja. Mulia bagi Sang Raja yang di sorga disembah, Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikandang. Firman Allah yang kekal, Yesus bayi yang kecil, nyatalah Immanuel. Dengar Malak memuji, mulia bagi Sang Raja. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas setiap perbuatan Tuhan, atas setiap karya Tuhan yang boleh kami rasakan dari hari ke hari sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami masih hidup sampai hari ini dan banyak sekali merasakan anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan pada saat ini. Kembali Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh hadir bersama-sama dalam ibadah ini. Tolong Tuhan berkati setiap kami. Sehingga bagaimanapun keberadaan kami, bagaimanapun keadaan kami tetap bisa memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, dan juga mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan berkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk menaikkan pokok-pokok doa kita.
Ada banyak hal yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita, dan kita tidak mampu mengatasinya sendiri. Banyak hal yang terjadi di luar kehendak dan juga kemampuan kita. Harus kemanakah kita mencari pertolongan? Hanya satu yang dapat kita andalkan. Hanya satu yang kita perlukan, yaitu Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Katakan, kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan katakan, pemulihku. Engkau Tuhan memberkati. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara-saudara, mari kita bersama-sama berdoa. Yang pertama, mari kita berdoa untuk masa-masa pandemi yang sungguh pada akhir-akhir ini terus kita alami sudah beberapa bulan. Mari kita berdoa untuk kota tempat di mana kita tinggal. Di mana banyak sekali kota-kota di Indonesia yang mengalami lonjakan COVID. Mari kita doakan tim medis yang terus berjuang melayani, dan juga kita doakan fasilitas dana yang banyak sekali dibutuhkan. Kemudian kita juga akan berdoa untuk masyarakat di sekitar kita agar dapat memiliki kesadaran untuk melakukan aktivitas dengan bijak dan melakukan protokol kesehatan. Mari kita juga berdoa untuk setiap ilmuwan dan orang-orang yang terkait yang sedang berusaha untuk mengadakan vaksin COVID. Kita doakan supaya Tuhan terus memberikan setiap mereka hikmat sehingga bisa memunculkan vaksin yang terbaik dan cepat untuk setiap kita semua. Mari saudara, kita berdoa untuk hal ini. Tuhan Allah kami yang di surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, pada malam hari ini kami boleh bersama-sama menyampaikan setiap pokok-pokok doa kami. Tuhan, sudah 9 bulan terakhir ini kami sungguh mengalami masa pandemi yang mengubah kehidupan kami
dan sungguh tidak mudah untuk kami hadapi. Tolong Tuhan, kota-kota di mana kami tinggal banyak sekali yang benar-benar lonjakan COVID. Tolong Tuhan berkati sehingga setiap tim medis yang terus melayani, terus berusaha, Tuhan berikan setiap mereka kesehatan, kekuatan yang baik. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk dana, untuk fasilitas yang banyak sekali dibutuhkan. Tolong Tuhan berkati. Tolong Tuhan yang ikut campur tangan sehingga semuanya boleh tersedia dengan baik. Juga menyerahkan Tuhan untuk masyarakat Indonesia yang harus tetap beraktivitas, harus tetap bekerja. Kiranya Tuhan juga yang memberkati setiap mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan, aktivitas di luar rumah, tetap mereka boleh selalu sadar, mengingat setiap protokol kesehatan yang ada. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk para ilmuwan yang terus berjuang, mengusahakan vaksin. Tolong Tuhan berikan setiap mereka hikmat-Mu, sehingga boleh ada vaksin yang terbaik, yang boleh ada dengan cepat untuk memberkati setiap kami. Menyerahkan Tuhan hal ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pokok doa kita yang kedua, mari kita juga doakan pemerintah Indonesia. Mari kita doakan setiap orang-orang yang Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah percayakan untuk menduduki jabatan pemerintahan di Indonesia. Supaya setiap mereka boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Juga mari kita berdoa, mari kita bersama-sama berdoa untuk situasi politik yang terjadi akhir-akhir ini. Kita doakan supaya pemimpin organisasi, kelompok-kelompok yang ada boleh melakukan segala sesuatu dengan bijak, sehingga tidak merusak persatuan bangsa dan merusak perekonomian yang ada. Kita juga bersama-sama berdoa untuk bencana alam yang banyak terjadi pada akhir-akhir ini. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Saya yakin Indonesia sungguh diberkati Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa ini. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Indonesia. Tuhan Allah kami di surga, kami pada saat ini juga menyerahkan setiap rekan-rekan kami, orang-orang yang Tuhan sudah pilih, yang Tuhan tempatkan duduk di dalam pemerintahan Indonesia. Sungguh tidak mudah Tuhan untuk mereka boleh mengambil keputusan, tapi kiranya Tuhan yang boleh memberkati setiap mereka. Sehingga apapun yang mereka putuskan, apapun yang mereka lakukan, itu adalah kepanjangan tangan Tuhan untuk bangsa ini. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk situasi politik yang ada pada akhir-akhir ini. Kami menyerahkan sehingga setiap orang-orang, setiap kelompok yang ada boleh Tuhan berkati, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh dalam hikmat Tuhan, sehingga tidak merusak persatuan yang ada dalam bangsa ini. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk bencana alam yang banyak terjadi. Kiranya Tuhan yang ikut campur tangan menopang bangsa kami, sehingga bencana-bencana alam tidak semakin banyak terjadi. Pemerintahan pun boleh dengan cekatan melakukan sesuatu untuk bencana yang terjadi. Kami sungguh menyerahkan Tuhan untuk bangsa ini hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, mari kita juga bersama-sama berdoa untuk gereja kita. Mari kita mengucap syukur pada Tuhan yang terus memberkati gereja kita sampai hari ini. Meskipun tidak mudah melakukan ibadah dan juga kegiatan-kegiatan lainnya di masa yang seperti ini. Tapi kita tetap bisa berjalan terus. Saya yakin itu karena Tuhan boleh bersama-sama dengan kita. Mari kita terus dukung hamba Tuhan, majelis aktivis yang terus melakukan pelayanan. Doakan agar setiap pelayanan yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Dan juga berdoa untuk masa menjelang Natal agar dapat dipersiapkan dengan baik. Sehingga setiap jemaat dapat mengalami berkat Tuhan dalam Natal tahun ini. Meskipun tidak dapat dilakukan sama seperti biasanya. Doakan supaya tema kita pada Natal tahun ini yaitu Immanuel, Allah yang selalu bersama-sama dengan kita. Tema ini benar-benar dapat dihidupi oleh setiap jemaat kita, terutama di masa pandemi seperti ini. Dan juga yang terakhir, mari kita berdoa supaya ibadah online pun tetap dapat memberkati saudara kita, keluarga kita, rekan-rekan kita yang belum percaya pada Tuhan supaya mereka dimenangkan dan melalui ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa.
Tuhan Allah kami yang di surga, pada saat ini kami juga menyerahkan Tuhan untuk gereja kami. Kami sungguh mengucap syukur jika sampai hari ini kami boleh melakukan ibadah. Kami boleh melakukan banyak kegiatan-kegiatan yang lain, meskipun tidak dilakukan seperti biasanya. Tapi kami percaya Tuhan terus menyertai gereja kami, sehingga terus dapat melakukan ibadah sampai hari ini. Tuhan, kami menyerahkan setiap rekan-rekan hamba Tuhan, setiap majelis, setiap aktivis, setiap kami yang terus melakukan pelayanan-pelayanan yang ada. Tolong Tuhan berkati setiap kami kesehatan, kekuatan yang baik, dan juga hikmat daripada Tuhan. Kami rindu Tuhan setiap pelayanan kami boleh terus memberkati jemaat-Mu. Setiap kami boleh memberkati setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan untuk Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk masa menjelang Natal ini. Tolong Tuhan berkati rekan-rekan kami yang mempersiapkan Natal. Kami juga mohon Tuhan terus berkati setiap jemaat-Mu sehingga Natal kami pada tahun ini boleh memberkati setiap kami. Meskipun kami tidak bisa merayakan dan juga menikmati ibadah seperti tahun-tahun sebelumnya, tapi kami percaya berkat Tuhan tidak akan pernah berkurang untuk setiap kami. Kami juga rindu Tuhan setiap pelayanan kami yang harus kami lakukan secara online, itu pun akan bisa memberkati banyak orang. Tolong Tuhan berkati setiap saudara kami, keluarga kami, rekan-rekan kami yang belum percaya. Kiranya Tuhan yang membukakan setiap pintu hati mereka, Tuhan yang membukakan iman mereka untuk mereka boleh percaya melalui ibadah-ibadah online yang boleh mereka saksikan. Tuhan, sungguh kami menyerahkan setiap hal yang boleh kami lakukan dalam gereja ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saudara, pada saat ini saya akan berikan waktu untuk setiap kita boleh tenang di hadapan Tuhan. Mari kita serahkan setiap pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Mungkin ada yang sedang bergumul dalam kesehatan, keluarga, studi, pekerjaan, ekonomi, atau apapun itu. Mari kita ungkapkan semuanya kepada Tuhan. Serta jangan lupa doakan setiap keluarga kita yang mungkin masih belum percaya. Kita doakan setiap mereka. Karena Tuhan mendengar setiap ungkapan doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, itulah pokok-pokok doa kami. Kami yakin Tuhan Engkau sudah mengerti apa yang menjadi isi hati kami.
Apa yang kami alami, apa yang kami pergumulkan, Engkau jauh lebih mengetahui dari kami. Oleh karena itu Tuhan kami ungkapkan, karena kami pun yakin bahwa Tuhan mendengar, bahwa Engkau akan memberikan jawaban tepat pada waktunya yang terindah untuk setiap kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan yang memberkati sehingga kami boleh memiliki telinga untuk mendengar dan juga hati yang terbuka untuk mendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam ibadah doa saat ini. Natsnya diambil dari 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, tibalah saatnya bagi kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini sekali lagi berbicara kepada kami. Kami boleh menghidupkannya di dalam hati dan pikiran kami. Bahkan kami belajar untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu tinggal di hati kami dan diberikan kerendahan hati untuk dengar-dengar akan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini yaitu respon terhadap kehadiran Allah. Respon terhadap kehadiran Allah. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. Judul perikopnya Daud dan Batsheba. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu ia berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu. Dan orang berkata, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukannya kepada Daud demikian. Aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaannya. Keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba-hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku.
demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia. Dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk membaringkan tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba Tuhannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat. Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Demikianlah sejauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkannya, dan kita mau bertekad untuk melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siapa yang tidak kenal dengan Daud? Di masa mudanya dia dikenal seorang gembala yang baik. Dia bisa menggembalakan kambing domba seisi keluarganya. Daud seorang raja yang luar biasa. Daud punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kita melihat bagaimana Daud mengalahkan Goliat. Sesuatu yang tidak mungkin menurut manusia. Karena orang yang tidak pernah berperang bisa melawan orang yang banyak sekali pengalaman seperti Goliat. Badannya yang begitu gagah perkasa yang disebut seorang raksasa. Goliat dipenuhi dengan persenjataan dan alat-alat perang. Perlindungan diri luar biasa. Daud mengalahkan Goliat dengan membawa apa? Nama Tuhan. Dan akhirnya dia menang. Luar biasa. Daud punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan itu menjadi berkat tersendiri bagi dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Daud memang hebat. Dia tidak terkalahkan dalam pertempuran. Semua musuh itu gentar kepadanya dan kawan-kawannya pun segan. Tetapi apa yang dilakukan Daud di dalam kisah ini? Tidak lebih sebuah skandal elit yang amat licik. Daud memulai permainan kotor dan korban pun berjatuhan. Itu diawali saat Daud melihat seorang wanita cantik yang mandi. Namanya Batsheba. Alkitab menulis bahwa wanita elok, sangat elok, itu dikatakan di dalam ayat yang kedua. Saudara, Daud bukannya pria yang tidak pernah melihat wanita cantik. Justru seorang raja tentu mudah sekali bagi dia untuk mendapatkan wanita cantik. Ketika kita melihat bahwa di saat dia raja saat itu sudah beberapa wanita-wanita yang menjadi istrinya. Wanita-wanita pilihan. Yang pertama yaitu Michal, putri seorang Raja Saul. Abigail, Ahinoam dari Israel. Rizpa, Maakah, Hagit, Abital. 7 ya, wanita-wanita yang menjadi istrinya. Apa itu masih kurang? Masih banyak lagi beberapa istri yang tidak disebutkan dan juga gundik-gundik lain. Aneh bukan? Dikatakan ini bahwa Batsheba ini menurut dia lain daripada yang lain. Yang ini begitu memikat hatinya. Senyumannya itu seperti sebuah belati asmara yang tertikam di dalam hatinya. Daud tidak tahan. Mungkin dia bilang, mana tahan? Daud pun berpikiran jahat. Dan teramat jahat, saudara. Dia membuat sebuah skenario yang licik dengan tujuan menghabisi suami Batsheba. Dan skenario ini berjalan lancar. Tetapi saudara-saudara, perbuatan itu tidak lepas
di pandangan matanya Allah. Allah tidak berdiam diri. Allah akan bertindak adil akan kejahatan dan juga apa yang dilakukan oleh Daud. Sekalipun Daud punya hubungan dengan Tuhan, tetapi kehendak Allah tetap berjalan dan tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun. Saudara-saudara, sering kita dengarkan istilah kejatuhan seorang pria itu, ya, dengan istilah 3 ta, harta, tahta, wanita. Kita lihat di mana Daud jatuh. Ketika Daud mempunyai harta yang limpah, Daud masih selalu menghadirkan Tuhan di dalam hidupnya. Daud masih punya hubungan dengan Tuhan. Ketika Daud mempunyai tahta, juga masih tetap menghadirkan Tuhan. Selalu mengikut sertakan Tuhan. Selalu nama Tuhan dipanggil, nama Tuhan dijunjung tinggi. Daud tetap menjalin hubungannya dengan Tuhan. Tetapi ketika Daud digoda oleh wanita, Daud menjadi rusak hubungannya dengan Tuhan. Daud tidak mengikut sertakan Tuhan, tidak bertanya kepada Tuhan. Daud tidak menghadirkan Tuhan. Daud juga tidak berdoa. Daud tidak berdoa. Seharusnya dia katakan, jauhkanlah cobaan ini daripadaku. Tetapi karena egonya yang berbicara, maka dalam hatinya berkata, jadilah kehendakku. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis buku The Holiness atau Hidup Kudus pernah melakukan satu survei terhadap kelemahan pria. Maka dikatakan di dalam buku itu 85% pria jatuh di dalam dosa seks. Oh saudara, betapa lemahnya seorang pria melihat dan menginginkan seorang wanita cantik. Kita kenal yang namanya Simpson, seorang yang sangat kuat dan sulit terkalahkan oleh musuh. Dia memang pilihan Tuhan dan dipakai oleh Tuhan untuk melawan musuh. Ketika musuh mendengarkan siapa itu Simpson, maka gemetar dan ketakutan. Khususnya musuh bangsa Israel yaitu Filistin. Tetapi karena seorang rayuan wanita yang bernama Delila, dia jatuh juga di pelukan seorang wanita. Raja Salomo yang dikenal sebagai seorang yang berhikmat, dan selama kepemimpinannya raja ini tidak pernah mengalami peperangan. Rakyatnya makmur sejahtera. Tetapi ketika dia di akhir hidupnya banyak sekali istri, dan itulah yang membawanya menyimpang daripada Tuhan. Saudaraku, dengan mengkategorikan perbuatan Daud sebagai kejahatan, itu berarti bahwa Allah mempertahankan tindakannya yang ia lakukan sejak dahulu, yakni berpihak pada orang yang benar dan memberi hukuman yang pantas atas segala perbuatan jahat. Allah tetap adil. Inilah menunjukkan bahwa kehadiran Allah ada dalam perjalanan hidup setiap orang. Allah melihat, Allah mengamati apa yang terjadi di dalam hidupmu dan hidupku. Baik yang baik maupun yang jahat, mata Tuhan melihat, saudara. Saudara-saudara, melihat, menginginkan, dan mengambil. Itulah yang sering menjadi pola manusia saat akan jatuh di dalam dosa. Kita diingatkan di dalam Kisah Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik. Melihat, saudara. Disempurnakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat 14 sampai 15. Dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya.
ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah saudara, pola ini pula yang tampaknya terjadi pada diri Daud dalam hubungannya dengan Batsheba. Saudara, ketika kita memperhatikan perikop ini, di dalam pasal 10 itu mengisahkan peperangan yang sedang terjadi. Dan di ayat yang kita baca ini, yaitu pasal 11, sebenarnya perang tersebut belum berakhir, saudara. Kisah peperangan itu terinstruksi oleh skandal seks Daud sendiri dan Batsheba. Pasal 11. Kemudian baru dikisahkan lagi bahwa pada akhirnya Yoab menaklukkan ibu kota Amon, diakhiri di pasal 12. Apa maksudnya ini, saudara? Di sini kita melihat seolah-olah memperlihatkan inilah Daud, pahlawan yang menang dalam peperangan yang terjadi di luar dirinya, tetapi kalah di dalam peperangan yang terjadi di dalam dirinya. Saudaraku, kisah ini mengingatkan kita bahwa yang menghancurkan hidup seseorang bukan perjuangan yang ada di luar dirinya, tetapi justru peperangan yang ada di dalam dirinya sendiri. Jadi yang menentukan kita itu finishing well, bukan peperangan yang ada di luar, saudara, tetapi peperangan yang ada di dalam diri saudara dan saya. Pertanyaannya, seberapa sering kita memahami hal ini? Bahwa di dalam diri kita ada pertempuran yang perlu kita taklukkan. Jika dilihat dari 10 perintah Tuhan, maka Daud itu melanggar 3 perintah Tuhan di antara 10 itu. Daud melanggar hukum yang keberapa? Yang pertama yaitu hukum ke-10. Mengingini milik sesama. Kemudian yang ke-7 yaitu berzinah. Dan yang kemudiannya hukum ke-6 yaitu membunuh. Dahsyat sekali, bukan? Coba perhatikan proses skandal yang dialami oleh Daud. Perhatikan bagaimana liciknya dia untuk menutupi dosa dengan seolah-olah berbuat baik kepada Uria. Perhatikan apa yang diucapkan Uria pada ayat 11. Saya pikir ayat 11 ini kalimat yang sengaja ditulis untuk menjadi sebuah kontras apa yang dilakukan oleh Daud dan apa yang tidak dilakukan oleh Uria. Justru yang dilakukan oleh Daud, kalimat yang diucapkan Uria tidak membuat Daud itu untuk siuman dari dosanya, bukan? Ia melanjutkan rencana jahatnya. Ia menuliskan sebuah perintah hukuman mati bagi Uria. Saudara-saudara, ada sebuah komentari Alkitab berkata bahwa sebenarnya Yoab tidak senang dengan perintah Daud itu. Sebab itulah Uria itu mati, dia tidak bisa terima. Makanya Daud berkata kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini. Sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Dengan kata lain, Daud ingin mengatakan, andai saja tidak ada rencana ini, maka Uria kemungkinan juga akan mati. Ia ingin Yoab itu menyingkapi peristiwa ini sebagai sesuatu yang biasa terjadi dalam perang. Saudara, tidak perlu merasa kesal. Ini sesuatu yang normal-normal saja. Seolah-olah Daud itu memberikan penghiburan kepada panglimanya Yoab. Saudaraku, dari mana semua pelanggaran itu berawal? Bagaimana Daud bisa tertawan oleh dosa itu? Sebetulnya seolah-olah masalah kecil. Dimulai dari pengabaian. Perhatikan ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasa maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Ya, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Itu kalimat terakhir. Kalimat yang dipakai penulis 2 Samuel ini adalah sebuah kalimat yang halus. Seolah-olah sengaja ingin memperlihatkan bahwa kejatuhan
yang besar itu tidak dimulai sesuatu yang spektakular, tidak. Sebuah tindakan kecil yang tidak seharusnya. Mungkin sama seperti bermain mata lah begitu ya. Sepertinya tidak ada salah kan? Jika seseorang raja menikmati waktu untuk menikmati istana, kan tidak salah. Tetapi jika kita mengartikan dosa adalah tindakan yang meleset dari kehendak Allah, maka kita berdosa bukan hanya atas apa yang kita lakukan, tetapi kita juga berdosa ketika sesuatu yang seharusnya kita lakukan tetapi tidak kita lakukan. Itu juga dosa, saudara. Jadi dosa bisa bermula dari sebuah pengabaian. Kita berdosa pada saat kita aktif. Tetapi kita juga bisa berdosa pada saat kita pasif. Alkitab tidak menggambarkan hanya sebagai sebuah tindakan, tetapi sebuah kuasa yang mengikat sehingga tidak mudah bagi kita untuk lepas dari jeratan itu. Daud memiliki sekelompok perkasa yang dijuluki The 30 pria perkasa yang siap mati berperang bagi Daud. Hebat kan? Dan Uria adalah salah satu dari 30 pria tersebut. Mereka adalah orang-orang yang berjuang dan melindungi Daud. Namun dosa menjerat Daud untuk meniduri istri Uria dan membunuh Uria sendiri. Pria perkasa yang berjuang dan melindunginya. Begitulah kisah apa yang kita lihat di dalam apa yang terjadi. Dosa itu ditawan di dalam diri Daud. Dosa dapat membelenggu imajinasi. Ya. Saya pikir ini adalah satu pelajaran yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Daud hatinya dekat dengan Tuhan, tetapi dosa membelenggu imajinasinya. Jadi satu hal yang ingin kita cari solusi bagaimana bisa lepas daripada belenggu imajinasi ini. Belenggu khayalan itu. Ya. Yang pertama, Daud jatuh ketika dia berhenti berjuang berperang. Itu yang pertama. Ya. Daud tidak maju bersama dengan pasukan Israel. Dia tidak lagi berjuang bertarung seperti ketika dia masih dalam pelarian, seperti ketika dia masih baru menjadi raja Israel. Dia tidak seperti itu. Daud tidak meminta pertolongan kepada Tuhan ketika ada godaan yang mau memikat dia. Daud tidak menghiraukan kehadiran Allah saat itu. Seolah-olah tidak melihat apa yang sedang dalam pikirannya. Daud mencoba membungkus dengan rapi apa yang ia rencanakan. Bahkan dia menggunakan politik elitnya untuk mencapai rencananya sehingga menurutnya akan tercapai. Dan memang tercapai dengan cara yang penuh dengan strategi politiknya. Saudara, demikianlah kita. Kita sangat mudah jatuh bila kita tidak lagi berjuang dalam kondisi rohani kita. Jika kita tidak dengan tekun memelihara relasi kita dengan Tuhan, dengan firman-Nya, maka kita akan kalah dan bisa jatuh juga di dalam dosa yang sama seperti Daud. Yang kedua, saudara-saudara, Daud tidak lagi bergantung pada Tuhan. Daud tidak bergantung lagi pada Tuhan. Sejak dia berniat mengikat perjanjian dengan orang Amon, hingga peperangan melawan Amon dan Aram, Daud tidak lagi bertanya kepada Allah mengenai apa yang harus ia lakukan. Tidak bertanya. Dia terus-menerus mendapatkan satu kemenangan sehingga keadaan jiwanya tenang. Dia tidak bergantung kepada Tuhan. Itu mulai hilang. Dia merasa nyaman, selalu menang, hebat. Nah, saudara, demikian juga kita ya. Ketika kita hidup mapan dan nyaman, semua tersedia, hati-hati. Jangan sampai nanti katakan, untuk apa saya berdoa, sudah ada semua kok. Untuk apa lagi saya memohon kepada Tuhan, sudah ada. Bukankah tanganku sanggup mendatangkan semua apa yang kuperlukan? Bukankah saya cukup kuat untuk menjalani hidup ini?
Saya sampaikan kepada saudara, di saat saudara dan saya merasa kuat, disitulah letak titik kelemahan saudara dan saya. Inilah yang diperintahkan dan pengalaman Rasul Paulus sendiri kepada jemaat di Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Perhatikan selanjutnya. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Wah, itu dalam sekali itu, saudara. Kalimat terakhir itu yang harus kita sadari. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Yang jadi pertanyaan bagi kita sekarang adalah, mengapa orang yang punya hubungan yang baik dengan Tuhan dapat berbuat hal seperti ini? Saya tidak habis pikir. Sering kita dengarkan seorang hamba Tuhan yang hebat, jemaatnya puluhan ribu, punya karisma di dalam melayani luar biasa, tiba-tiba terdengar jatuh di dalam pelukan Batsheba, jatuh di dalam pelukan Delila, korupsi uang gereja, merebut tahta, merebut kedudukan, merebut nama, lahan-lahan gereja diatasnamakan untuk dirinya sendiri, harta gono gini. Kenapa bisa Daud jatuh sedalam ini? Jawabnya, ketika Daud bersalah, berbuat dosa, tidak meminta pertolongan Tuhan. Daud tidak mengandalkan Tuhan juga. Daud tidak datang kepada Tuhan. Daud seolah-olah tidak merasakan kehadiran Allah di segala tempat. Saudara-saudara, terkadang kita sama seperti Daud. Ketika kita bersalah, berbuat dosa, kita coba untuk menutupi kesalahan tersebut. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita tidak meminta Tuhan pimpin kita. Dan terkadang apa yang kita anggap itu benar, aman, tertutup rapi, dapat terkendali, ternyata saudara, justru itu suatu kekejian bagi Tuhan. Aneh memang. Daud hanya melihat seorang wanita mandi lalu kepingin. Coba bandingkan dengan Yusuf. Bukan hanya melihat istri Potifar, saudara, tetapi justru istri Potifar yang meminta dia menyerahkan diri pada Yusuf. Tetapi tidak tergoda. Daud hanya jalan-jalan di atas sotoh, lihat dari jauh perempuan yang sedang mandi, lalu langsung pikirannya jahat muncul seketika. Inilah kelemahan Daud. Saudara, jangan anggap remeh kelemahan saudara dan kelemahan saya. Setiap manusia ini punya kelemahan, dan di saat kelemahan itulah iblis berusaha mencari peluang melihat kelemahan saudara dan saya. Ya. Bisa jadi mungkin kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi mungkin kita bisa lemah di dalam harta, lemah di dalam takhta. Hati-hati. Mungkin kita bisa kuat mengendalikan diri, tidak tergoda dengan perempuan wanita cantik. Tetapi mungkin di pihak lain, Anda dalam keadaan lemah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kuncinya kita harus sadar akan kelemahan kita. Karena semua manusia punya kelemahan. Dan sering kelemahan itu dipakai iblis menghancurkan kita. Mungkin saudara kuat di dalam hal-hal lain yang kuat menguasai diri, tidak tergoda oleh wanita. Tapi lihat, sadarilah diri saudara. Saudara yang lebih tahu diri saudara di dalam kelemahan, di dalam kelebihan, harus mewaspadai kelemahan itu sendiri. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita coba merenungkan diri kita. Daud harus membayar harga yang dia lakukan. Akibat dosa yang dia lakukan membawa dampak bagi dirinya, membawa dampak yang dahsyat bagi keluarganya, bahkan dampak juga bagi orang Israel. Oleh sebab itu saudara, mari kita introspeksi diri kita. Dalam perjalanan hidup kita, kita harus berjaga-jaga. Ya, kita harus berjaga-jaga, kita harus melihat kehadiran Tuhan.
Kita harus merasakan bahwa ada murka Tuhan yang akan bangkit menimpa saudara dan saya ketika kita menyimpang pada jalan Tuhan. Penghukuman pun tak akan urung menimpa hidup saudara. Untuk itu hadirkanlah Tuhan selalu di dalam kehidupan kita. Dan belajarlah untuk menghargai kehadiran Allah yang Maha Kudus. Sehingga berkatnya akan nyata bagi saudara dan saya. Itulah yang perlu kita introspeksi saudara. Dalam perjalanan hidup kita coba belajar seperti begitu. Ketika keadaan rohani kita berhenti berjuang, maka kerohanian kita pun akan menuju pada kehancuran dan akan jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika kita sadar bahwa kita sedang berada dalam peperangan rohani, maka kita tidak akan tenang. Kita akan terus berjaga-jaga dan bergantung kepada Tuhan. Dan percayalah, Allah turut bersama dengan kita. Allah pasti peduli apa yang sedang kita hadapi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita andalkan Tuhan. Marilah kita mewaspadai kelemahan kita. Kita senantiasa berjaga-jaga. Jangan berhenti melihat kepada Tuhan. Jangan berhenti melihat dan menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Marilah kita taati Dia, perbaharuilah senantiasa hidup kita. Khususnya di dalam memasuki masa-masa Advent ini. Kita menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan sekaligus juga kita memperingati Natal. Ini adalah sesuatu introspeksi diri kita. Membangun hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Mendekatkan diri kepadanya. Dan menghadirkan Dia di dalam segala situasi apapun. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ini. Tambatkanlah firman-Mu ini di dalam hati dan pikiran kami. Agar kami mewaspadai diri kami. Setiap kami punya kelemahan, kekurangan. Dan jangan sampai iblis memanfaatkan kelemahan kami itu. Tetapi biarlah kami sedang dalam peperangan memperjuangkan kelemahan kami. Agar kami tidak jatuh dalam dosa. Selalu mewaspadainya, selalu menghadirkan Tuhan. Selalu mau membangun hubungan kami dengan Engkau. Selalu kami bergantung kepada Engkau. Dan kami percaya apapun cobaan godaan yang menghimpit kami pasti bisa lalui. Dan kami pasti keluar sebagai pemenang. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah senantiasa ada dan hadir dalam hidup kita. Bagaimana kita harus meresponinya? Dengan terus berpegang padanya. Selalu melibatkan Dia dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita masih diberikan kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Itu berarti kita harus memberikan hidup kita untuk Tuhan. Mari saudara, kita tutup ibadah kita dengan menyatakan janji kita kepada Tuhan. Kalau aku hidup, aku mau hidup bagi Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bangkit berdiri dan kita akan terima berkat dari Tuhan. Sinar kemuliaan Allah Bapa dari sorga menyinari hati dan pikiranmu. Anugerah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus memberi engkau damai sejahtera. Pertolongan serta penghiburan dari Allah Roh Kudus senantiasa menyertai langkah-langkah hidupmu, menjaga keluar masukmu mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Jemaat dipersilakan duduk dan ambillah doa teduh sejenak. Tuhan memberkati. Jauh